Pertanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona menyakiti 2 warga Indonesia, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu dan putrinya yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Pertanggal 9 Agustus 2021, warga yang positif dinyatakan sebanyak 3.686.740 jiwa. Sedangkan warga yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.129.681 jiwa dan warga yang dinyatakan meninggal sebanyak 108.571 jiwa. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti penyakit bawaan, penyakit jantung, ataukah yang lainnya. Penyebab infeksi coronavirus yaitu percikan air liur, mengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang beberapa barang yang terkena virus tersebut, tinja atau flash yang jarang terjadi. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia itu sendiri. Gejala coronavirus. Virus corona itu bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri awal corona. 1. Hidung beringus. 2. Sakit kepala. 3. Batuk. 4. Sakit tenggorokan. 5. Demam. 6. Merasa tidak enak badan. 7. Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah atau yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti 1. Demam yang mungkin cukup tinggi, sesak nafas, batuk dengan lendir, dan yang terakhir nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Pengobatan infeksi virus corona. Tak ada perawatan yang khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona tersebut. Contohnya, 1.
minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. 2. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. 3. Perbanyak istirahat, dan yang terakhir, perbanyak asupan cairan tubuh. Bila pasien mengidap infeksi virus corona, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh dinas kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, maka dokter akan melakukan 1. Isolasi mandiri, 2. Terapi cairan, 3. Ventilator mekanik atau bila gagal digunakan bila gagal nafas. Yang terakhir, bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Yang terakhir, saya akan menyampaikan pencegahan infeksi coronavirus. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi coronavirus adalah melalui vaksinasi. Selain itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan guna mengurangi resiko terjadinya virus tersebut, yaitu 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga benar-benar bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sedang terkena coronavirus tersebut. 4. Menghindari menyentuh hewan atau serangga liar. 5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit karena bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain. 8. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernafasan. Dan yang terakhir, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya COVID atau tidak? Kalau percaya pasti percaya. Apa tindakan Anda untuk terhindar dari COVID? Ya lumayan banyak, seperti memakai masker, mengikuti 3M peraturan itu, dan masih banyak lagi. Apa pendapat Anda tentang COVID di Indonesia? Nggak bisa disebutin lagi. Udah gak paham soalnya masalah pemerintah COVID, sering dibuat berita yang sering masuk gitu lah. Ya baik, terima kasih ya. Anda percaya COVID? Percaya. Apa tindakan Anda untuk terhindar dari COVID? Ya pastinya melaksanakan prokes dan stay at home itu perlu, tapi kalau memang terpaksa keluar ya pakai itu tadi prokes. Apa pendapat Anda tentang COVID di Indonesia? Yang pertama pastinya usahakan ya, terus juga kegiatan kita bernobar, terus sekolah juga nggak dibolehin, kuliah juga masih online terus ya, jadi meresahkan dan memang berbeda sih. Terima kasih. Anda percaya COVID? Percaya. Apa tindakan Anda untuk terhindar dari COVID? Tindakan untuk terhindar dari COVID itu selalu jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, dan lain-lain lah. Apa pendapat Anda tentang COVID di Indonesia? Pendapat saya itu ya terutama itu meresahkan masyarakat karena mau apa-apa itu terbatas, ya itulah
Itu pendapat saya. Ya, terima kasih. Anda percaya COVID? Saya Apa tindakan Anda untuk terhindar dari COVID? yang paling utama tindakannya itu ya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengutamakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Apa pendapat Anda tentang COVID di Indonesia? COVID di Indonesia menurut saya begitu mencengangkan ya, karena dimana selalu membuat warga resah karena setiap melakukan aktivitas kita dituntut untuk selalu ada batasannya. Itu pendapat dari saya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Masyarakat sekarang ini sudah mulai paham tentang bahayanya COVID. Maka dari itu kita harus bahu-membahu untuk terhindar dan bisa melewati pandemi ini. Kita harus jaga diri seperti cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan tidak lupa memakai masker. Up. Di era pandemi ini, jangan lupa untuk meminum susu, minuman yang bernutrisi, dan jangan lupa untuk memakan makanan yang bernutrisi pula. Perekonomian di Indonesia sekarang ini semakin sulit. Di era pandemi ini, semua serba kesulitan untuk mencari ekonomi. Maka dari itu, marilah kita saling bahu-membahu untuk membantu sesama untuk perekonomian di Indonesia semakin lebih sejahtera. Contohnya kita membeli produk dari teman kita atau tetangga-tetangga kita, dan juga saling memberi, mengasihani ke sesama manusia.